Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Asy-Syafi'i dari kelas A Bimbingan dan Konseling angkatan 2022 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan mempraktikkan terkait dengan tugas mata kuliah praktik BK Belajar, yaitu mempraktikkan terkait dengan rencana pemberian layanan yang telah saya rancang untuk proses bimbingan konseling kelompok. Baik, bisa diperhatikan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, dan di sini sudah ada anak-anak sekalian. Bagaimana harinya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Ada kendala selama di sekolah hari ini? Alhamdulillah lancar, Bu. Baik. Baik, di sini sudah ada beberapa di mana dari hasil yang telah kita lakukan dari proses konseling kemarin, yang dimana hari ini kita membuat tindakan yaitu bimbingan kelompok. Namun di sini pasti masih ada yang belum kenal satu sama lain. Mungkin terlebih dahulu bisa diperkenalkan namanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Lili dari kelas A. Terima kasih. Baik, saya perkenalkan, Bu, nama saya Via dari kelas D. Baik, teman-teman, perkenalkan, nama saya Lisha dari kelas C. Baik, perkenalkan, nama saya Rifka dari kelas D. Baik, terima kasih Lili, Via, Lisha dan Rifka. Sekarang mungkin terlebih dahulu di antara anak-anak sekalian bisa salah satunya memimpin untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan kita nanti ke depannya bisa berjalan lebih lancar. Baik, saya Bu. Baik, silakan. Baik, sebelum memulai bimbingan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Lisa sudah memimpin doanya. Baik, di sini Ibu akan memberitahukan bahwasannya berdasarkan hasil konseling kita kemarin, Ibu mengangkat tema untuk kita bimbingan kelompok hari ini, yaitu membahas terkait dengan bagaimana kita cerdas dalam menggunakan dan lebih dapat memanfaatkan gadget itu sendiri. Nah, di sini pula adapun beberapa tujuan daripada bimbingan kelompok kita ini adalah di mana nantinya anak-anak sekalian dapat lebih memanfaatkan gadget itu dengan lebih bijak dan mengikuti bagaimana halnya proses pemanfaatan daripada gadget itu dengan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan di sini juga semoga nantinya anak-anak sekalian dapat mengerti bagaimana sih sebenarnya gadget itu dan mampu membandingkan bagaimana dampak daripada positif dan negatif dalam menggunakan gadget itu sendiri. Juga nantinya anak-anak sekalian bisa lebih bijak dalam menggunakannya dan memanfaatkannya. Nah, di sini adapun tujuan daripada bimbingan kelompok kita itu terfokus pada pemanfaatan gadget itu sendiri. Pada proses bimbingan kelompok ini pula kita akan melakukan beberapa tahap, yaitu di mana tahap awal yang sekarang kita laksanakan, dan nantinya kita akan memasuki tahap peralihan untuk menentukan bagaimana tujuan dan kesepakatan kita bersama dalam bimbingan kelompok ini, dan juga masuk kepada tahap inti yang membahas, nanti kita akan membahas dan saling berinteraksi satu sama lain, dan
saling memotivasi antara anak-anak sekalian untuk terkait kegiatan topik layanan kita hari ini, sehingga masuk kepada tahap terminasi. Kemudian akhirnya kita akan memasuki evaluasi di akhir. Baik anak-anak sekalian, di sini adapun asas-asas daripada bimbingan kelompok kita hari ini yaitu terdapat 3 asas, yaitu asas kepercayaan, kejujuran, dan juga asas kesukarelaan dan keterbukaan. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi anak-anak sekalian di sini tidak perlu takut, tidak perlu cemas dan khawatir terhadap masalah, terhadap apa yang akan diungkapkan. Jadi anak-anak sekalian bisa sukarela, bisa lebih leluasa dalam mengungkapkan tanpa memikirkan bagaimana rahasia daripada apa yang anak-anak sekalian miliki. Nah, di sini juga dapat diketahui bahwasannya tanggung jawab dari anak-anak sekalian harus saling memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarluaskan hasil dan apa yang kita bicarakan pada hari ini di ruangan ini. Sebelumnya di sini untuk dapat lebih lanjut dan terlebih dahulu masuk kepada tahap selanjutnya, mungkin anak-anak sekalian dapat mengungkapkan secara terbuka terkait dengan apa sih motivasi anak-anak sekalian hari ini. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu? Baik. Jadi motivasi saya itu manusia-manusia seperti itu adalah kita semua. Masya Allah. Kalau Naufia sendiri bagaimana? Baik, motivasi saya itu tak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berbuah. Baik, selanjutnya dari Lisha bagaimana? Baik, adapun motivasi saya untuk teman-teman sekalian semoga bisa termotivasi dengan kata-kata ini. Jadi kata-kata saya itu tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Semangat semua. Baik, kalau dari Rifka sendiri? Baik, adapun motivasi saya itu pelan-pelan satu persatu, enggak semua keinginan harus terjadi dalam satu waktu. Masya Allah, Pak. Jadi berdasarkan motivasi yang telah disebutkan anak-anak sekalian hari ini itu yang sangat memberikan sebuah peningkatan terhadap regulasi diri dari anak-anak sekalian sendiri. Dan di sini mungkin juga bisa diungkapkan apa sih harapan anak-anak sekalian dalam proses bimbingan kelompok ini, sehingga dari hasil dari harapan nantinya dari anak-anak sekalian dapat memberikan kita dan membantu kita dalam merumuskan suatu tujuan bersama dalam proses bimbingan kelompok kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu? Saya baik, harapan saya dalam proses konseling ini, adapun dengan judul yang sudah tadi Ibu sebutkan itu mengenai gizi. Baik, adapun harapan saya di situ semoga dengan adanya gadget ini ya kita semua baik dalam menggunakannya. Mungkin itu hanya harapan saya dari situ. Baik, selanjutnya bagaimana? Saya Bu. Baik, Lisa. Jadi harapan saya ini semoga saya dan kita bisa menggunakan gadget lebih bermanfaat dan tidak menggunakan gadget ke hal-hal yang negatif. Baik, bagaimana kalau saudara Leli? Baik, jadi harapan saya jangan terlalu sering menggunakan gadget ke hal-hal yang negatif. Baik, kalau dari Naufia sendiri harapannya? Baik Bu, harapan saya itu kita semua bisa menggunakan gadget itu lebih ke yang positif. Baik, berdasarkan tadi terkait dengan
bersama, yaitu dimana dari hasil daripada bimbingan kelompok kita nanti, yaitu kita dapat menciptakan dimana kita-kitanya dapat memberikan suatu perubahan terhadap pemahaman kita, baik itu di gadget itu sendiri dan pemakaiannya, sehingga bisa lebih bijak dan lebih memanfaatkannya dengan baik dan dapat membatasi hal-hal yang negatif dalam proses memakai gadget itu sendiri, dan dapat memberikan hal positif dalam menggunakan gadget itu sendiri. Terlebih dahulu sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, kita akan melakukan proses permainan. Di sini kita sudah memasuki tahap peralihan, dan di sini kita akan melakukan sebuah permainan, yaitu permainannya melatih kefokusan dan melatih bagaimana anak-anak sekalian bisa lebih fokus terhadap suatu objek, baik itu melalui indera yang dimiliki. Nah, di sini Ibu akan nantinya menyebutkan satu indera, yaitu semacam menyebutkan sentuh hidung. Nah, tapi di sini anak-anak sekalian harus melihat dan fokus ke Ibu. Tapi anak-anak sekalian juga tidak boleh terkecoh dengan gerakan dari apa yang Ibu berikan. Anak-anak sekalian harus fokus dengan apa yang Ibu ucapkan. Oke, kita mulai ya permainannya. Sekarang kita pegang kepala. Betul. Kedua, selanjutnya karena betul semua, kita pegang telinga. Nah, betul. Sekarang selanjutnya kita coba satu kali lagi ya. Kita pegang mata. Baik, saya rasa anak-anak sekalian sudah fokus terhadap proses bimbingan kita kali ini. Nah, selanjutnya itu kita akan mereview terkait dengan tujuan kita tadi. Baik, itulah tujuan kita tadi yang kita sepakati bersama melalui harapan-harapan yang akan dicapai menjadi sebuah harapan daripada proses bimbingan kelompok yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan menyepakati aturan dalam proses kelompok, di mana yang pertama itu anak-anak harus aktif dan berinteraksi penuh kepada proses bimbingan kelompok kita kali ini. Apakah disepakati? Bagaimana? Iya, Baik. Dan di sini nantinya kita harus saling berdiskusi untuk mencapai harapan-harapan yang telah kita sepakati di awal tadi untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Baik. Di sini sebelum kita melakukan selanjutnya, Ibu akan terlebih dahulu bertanya bagaimana kesiapan dari anak-anak sekalian sehingga kita lebih siap dalam proses bimbingan ini. Bagaimana dari Nabila sendiri, apakah siap dalam proses bimbingan kelompok ini? Siap. Kalau Nabila sendiri? Iya, sangat siap. Baik. Nah, Rifka? Siap, Ibu. Gimana Nak Risa? Siap. Baik. Saya rasa dari anak-anak sekalian sudah memiliki kesiapan yang cukup dan penuh untuk bimbingan kelompok kita ini. Tahap selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya topik kita hari ini. Nah, sebelumnya pada topik kita hari ini itu adalah cerdas menggunakan dan memanfaatkan gadget,
yang kita simpulkan dari beberapa tahap konseling berdasarkan dari Leli, Via, Rifka, dan Lisha, sehingga terciptalah tema kita pada hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama itu, gadget itu sebuah alat elektronik yang kita gunakan masing-masing, baik itu tablet atau handphone tentunya, dan komputer, baik itu juga dengan laptop tentunya, juga telepon genggam. Nah, di sini pula dalam gadget ini di mana sebuah teknologi yang dapat kita gunakan atau kita bawa kemana-mana, dan di dalam gadget ini terdapat sebuah bentuk yaitu dampak, di mana dampaknya bisa berdampak positif dan bisa pula berdampak negatif. Nah, sehingga anak-anak sekalian di sini dapat harus dan wajib pula untuk mengetahui bagaimana sih dampak positif daripada gadget ini, sehingga dapat lebih positif dalam menggunakan dan memanfaatkannya, dan sehingga lebih bijak pula. Dan yang pertama itu hal positif yang dapat kita dapat daripada gadget itu sendiri, yaitu dapat mempermudah komunikasi. Bagaimana menurut anak-anak sekalian, gadget dapat mempermudah komunikasi kalian dengan teman-teman kalian kan? Iya Bu. Ya, betul. Dan gadget ini juga bisa menjadi media hiburan bagi anak-anak sekalian. Mungkin itu nonton drakor misalnya, nonton sebuah komedi dan lainnya. Nah, dan pula hal positif dari gadget ini sendiri dapat meningkatkan sebuah pengetahuan yang telah dimiliki oleh anak-anak sekalian, dan pula dapat memberikan peningkatan terhadap dengan kemampuan dan kapasitas daripada proses belajar dari anak-anak sekalian. Namun berdasarkan dampak-dampak positif itu terdapat dampak negatif di dalamnya. Di antara dampak negatif itu di mana anak-anak sekalian dapat mengalami penurunan konsentrasi terhadap belajar, di mana anak-anak lebih fokus dalam gadgetnya, sehingga proses belajar baik itu di dalam kelas maupun di rumah tanpa menggunakan gadget itu tidak akan lebih konsentrasi jika tidak digunakan dengan bijak. Dan tentunya hal kedua itu anak-anak ketika tidak memanfaatkan dengan bijak, dengan baik, itu akan mengakibatkan sebuah kemalasan dalam menulis dan membaca tentunya. Nah, sehingga penurunan dan kemampuan dalam bersosialisasi itu pula menjadi penurunan. Sehingga proses untuk memanfaatkan dengan baik, dengan penuh harapan dalam pemanfaatan yang lebih bijak dapat memberikan proses yang lebih baik kepada pembelajaran daripada anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya itu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan tentunya jika gadget itu digunakan terlalu sering tentunya. Jadi anak-anak sekalian mungkin bisa memberikan contoh dampak dari salah satunya. Kalau dari Leli misalnya, dari kemarin masalahnya bagaimana, apakah terdapat dampak negatif? Kalau saya itu Bu, dampaknya itu sering bermain game. Nah, betul sekali. Dengan dampak gadget itu, ketika kita tidak dapat mengatasi dengan cermat, dengan cerdas, kita akan tercandu-candu. Iya Bu, betul sekali. Prosesnya, iya betul sekali. Sehingga bagaimana dari proses itu akan terjadi sebuah di mana kita tidak lagi bisa mengatasi hal itu, sehingga
sehingga proses belajar menurun, kita juga proses indera terutama mata makin berkurang gitu. Baik, kalau dari Naufia sendiri bagaimana? Dari penggunaan gadget yang Iya. jadi saya itu jadi lupa waktu. Betul Jadi sekali. semua pekerjaan itu Bu jadi terhambat, terabaikan seperti itu Bu. Betul sekali. Maka dari itu kita harus menggunakan dan memanfaatkan gadget itu dengan lebih bijak, lebih cerdas tentunya, karena jika tidak kita juga proses indera terutama mata makin berkurang gitu. Baik, kalau dari Naufia sendiri bagaimana? Dari penggunaan gadget yang Iya. jadi saya itu jadi lupa waktu. Betul Jadi sekali. semua pekerjaan itu Bu jadi terhambat, terabaikan seperti itu Bu. Betul sekali. Maka dari itu kita harus menggunakan dan memanfaatkan gadget itu dengan lebih bijak, lebih cerdas tentunya, karena jika tidak kita akan kelupaan terhadap waktu, karena hal itu, gadget itu semakin kita sering menggunakan, semakin sering pula kita melupakan waktu ketika kita tidak menggunakannya lebih baik. Kalau Rizka sendiri bagaimana? Apakah terdapat dampak negatif? Kalau saya Bu tidak ada, karena tidak suka mengelola Baik. gadget. Baik. Justru ketika kita tidak bisa bermain gadget sendiri, itu juga harus kita lebih dapat mengetahui sedikit demi sedikit, karena ketika kita tidak mengetahui sama sekali tentang gadget, kita akan lebih ketinggalan terhadap zaman sekarang ini. Seperti zaman sekarang ini kita sudah menggunakan teknologi AI, sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan hal itu. Kalau dari Nisha sendiri bagaimana? Kalau saya Bu, dampak buruknya saya jadi lupa waktu, sehingga tugas-tugas saya terbengkalai malas mengerjakan tugas. Baik. Jadi berdasarkan semua daripada apa yang telah diungkapkannya, kita harus memiliki cara-cara untuk bisa lebih baik dalam menggunakan gadget. Nah, caranya itu adalah yang pertama, misalnya itu kita harus menggunakan sebuah aplikasi di dalam gadget kita yang lebih menunjang aktivitas yang positif di dalamnya. Misal dengan medsos yang dapat memberikan kita lebih kemudahan dalam proses aktivitas kita, dan menghapus aplikasi yang tidak perlu dan tidak penting. Dari hal itu kita pula juga harus mengatur waktu dan bagaimana alat itu, kapan harus kita meninggalkannya, kapan kita harus menggunakannya, sehingga waktu-waktu kita dapat lebih teratur, dan waktu itu bisa digunakan pada saat waktu senggang. Semisal pembelajaran kita sudah selesai, pekerjaan kita sudah selesai, barulah kita menggunakan gadget itu dengan hiburan gitu semisalnya, dan digunakan sebelum waktu tidur. Ketika waktu tidur, usahakan tidak menggunakan gadget itu, sehingga waktu tidur yang dimiliki dapat lebih optimal, sehingga dapat lebih fit, lebih energi di pagi harinya. Mungkin itu terkait daripada topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan melihatkan video di mana Ibu akan mengirim terlebih dahulu di grup yang kita buat. Sebentar ya. Baik, sekarang anak-anak sekalian bisa menonton terlebih dahulu video yang Ibu sudah kirim, dan mungkin salah satunya nanti bisa mengungkapkan bagaimana pandangannya terkait video itu. Sudah dimulai Bu penonton? Ya, silahkan.
Bagaimana? Sudah? Baik, ada yang bisa mengungkapkan bagaimana dari videonya? Lutfia, bagaimana? Jadi pandangan saya terhadap video yang telah Ibu berikan kepada kami semua, ternyata penggunaan gadget itu memiliki banyak manfaat, Bu. Jadi tergantung kita bagaimana dalam menggunakan gadget tersebut, seperti itu. Nah, betul sekali terhadap video itu, dan apa yang Nak Lutfia sebutkan tadi, betul adanya pandangan negatif dan positif dari gadget itu tergantung bagaimana kita mengelola gadget itu dengan baik dan cermat dan bijak tentunya, sehingga manfaat daripada gadget itu dan dampaknya bisa lebih positif lagi. Dan di sini mungkin bisa ada yang mau bertukar pikiran terkait bagaimana itu gadget itu sendiri. Nah, Lisa? Jadi gadget itu alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, hiburan, dan lain-lain. Namun saya menyadari bahwa penggunaan gadget yang berlebihan itu tidak terkontrol dapat memiliki dampak negatif dari kesehatan fisik dan mental seseorang. Nah, betul sekali. Dari fisik dan mental seseorang ketika gadget itu tidak digunakan dengan baik, dengan bijak dan cermat di dalamnya, itu akan berdampak negatif, baik itu merusak mental seseorang dengan tidak baiknya penggunaannya, dan juga dari hal itu pula tidak luput kita lupakan bahwasannya gadget itu pula dapat memiliki dampak positif, sehingga kita harus lebih mempositifkan hal itu dan mengurangi negatif-negatif di dalamnya. Nah, di sini terkait materi kita hari ini, yaitu topik bagaimana pemanfaatan gadget dengan lebih baik, dan bagaimana kita dapat mencegah perilaku-perilaku daripada dampak negatif di dalamnya, dan bagaimana lingkungan positif yang dapat memberikan kita proses yang lebih baik untuk menggunakan gadget tentunya. Di sini sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, ada yang bisa memberikan refleksi terhadap layanan kita hari ini, menyimpulkan bagaimana hasil daripada layanan kita hari ini, apakah harapannya sebelumnya dapat tercapai, apakah harapan yang diungkapkan sehingga tujuan awal kita dapat lebih bijak sudah tercapai. Bagaimana kalau Nak Lili sendiri? Ini Bu, dari masalah-masalah tadi, menurut saya dari penjelasan Ibu mungkin sudah bisa tercapai nantinya penggunaan gadget yang lebih baik. Baik, dari anak-anak sekalian bagaimana? Iya Bu, saya juga jadi udah tahu Bu kalau penggunaan gadget itu yang berlebihan itu kurang baik. Ibu sudah menjelaskan, terus Ibu juga sudah menjelaskan manfaat-manfaatnya. Jadi kami tuh jadi lebih mengetahui Bu, penggunaan gadget lebih baik itu gimana. Baik, kalau Nak Rifka sendiri, bagaimana dari harapannya sebelumnya sehingga apakah tujuan kita sudah tercapai dalam harapan Nak Rifka sendiri? Seperti sebelumnya saya yang tidak bisa menggunakan gadget sendiri itu, mungkin dengan adanya kegiatan ini saya bisa lebih baik lagi dalam menggunakan gadget. Baik, dari Nak Leli? Baik Bu, jadi bagaimana terkait harapannya dan tujuan bersama kita di awal, apakah sudah tercapai dalam harapan Nak Lili? menurut saya itu sudah tercapai. Baik, jadi
anak-anak sekalian tadi saling tukar pikiran terkait dengan bagaimana itu gadget sendiri, bagaimana dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini Ibu dapat mengungkapkan bahwasannya anak-anak sekalian sudah dapat lebih merumuskan terkait harapan-harapannya tadi sehingga tercapainya tujuan bersama kita di awal. Nah, di sini Ibu sudah siapkan LKPD di mana Ibu akan share linknya dan silahkan diisi masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengisinya. Ya, silahkan. Jika ada yang ditanyakan silahkan, jika tidak silahkan diisi dengan baik. Sudah. Bagaimana? Sudah? Nah, Rifki sendiri sudah? Baik. Baik, di sini tadi sudah diisi LKPD-nya. Di sini kita masuk kepada tahap terminasi atau pengakhiran daripada proses layanan kita hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Nah, di sini Ibu dapat menyimpulkan terkait dengan bagaimana hasil daripada bimbingan kelompok kita hari ini, di mana dari anak-anak sekalian sudah dapat mencapai tujuan daripada harapan-harapan yang telah diungkapkan di awal, di mana Ulfi sendiri sudah dapat mengetahui bagaimana menggunakan dengan baik gadget itu. Narika sudah lebih memiliki motivasi dan untuk lebih baik dalam proses mempelajari gadget itu sendiri. Begitu pula Nak Lisha dan Nak Leli, dan bimbingan kelompok ini berdasarkan tadi aspek-aspek yang telah Ibu jelaskan di awal, di mana dari anggota kelompok kita, yaitu dengan membahas terkait dengan permasalahan gadget sudah dilaksanakan dengan baik hingga detik ini, dan juga kita menemukan bahwa soalnya masalah utamanya itu masih belum bisa mengatur waktu dengan baik dalam menggunakan gadget ini sendiri. Nah, di sini mungkin terakhir kali Ibu meminta bagaimana pesan dan kesan terhadap bimbingan kelompok kita hari ini. Mungkin Nah, Lili. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan kesan saya itu ternyata kelasnya sangat seru. Kita itu bisa bertukar pikiran. Baik, terima kasih Lili atas pesan dan kesannya. Bagaimana, masih ada yang ingin mengungkapkan? Baik, jika tidak ada terkait dengan bimbingan kelompok kita hari ini, kita akan mengadakan tindak lanjut untuk membahas terkait dengan proses perencanaan cermat dalam menggunakan gadget itu sendiri, dan LKPD juga tadi sudah diisi dengan baik. Ibu akan menindaklanjutinya, dan mungkin nanti Ibu akan mengirimkan terhadap hasil penilaian, dan juga terima kasih kepada anak-anak sekalian sudah mau menyempatkan dan mengikuti bimbingan kelompok kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin terlebih dahulu ada yang bisa selain Lisa untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai.
Baik, terima kasih Naufia,